Observernya Pak. Observernya dipersiapkan. Siapa Pak? Siapa ya tadi? Yang belum saja Pak. Yang belum. Ya, yang Pak belum. Pak Imam apa ya? Pak Imam sama Pak Imam boleh, Pak Imam sama Ya Pak. Sidik apa? Sidik. Pak Imam, Siap Pak. Siap. Satu lagi. Pak Sidik, Pak. Pak Sidik. Ada Pak Sidik. Iya, Pak Sidik belum. Ya, siap. Oke, siap Pak Sidik. Pak Imam sudah siap. Jadi Bu Rumi dipersiapkan kalau sudah siap konfirmasi Bu. Dimulai kalau sudah siap. Mana tadi? Kalau mau ini tadi pilih seluruh layar ya Pak ya? Boleh Bu, seluruh layar boleh. Biar saya nggak kelihatan nanti. Iya Pak. Oke, bisa dimulai mungkin ya Pak? Bisa Bu. Iya Bu. Siap Bu. Dimulai 30 menit Bu ya. Kita mulai dari 10.45 selesai 11.15. Bu Rumi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini 10 TKR 1 ya? Ya Bu. Ya Bu. Oke ya. Siapa yang belum masuk? Masuk semua Bu. Masuk semua Bu. Di Sudah Gmail Ada kita hari yang ini? kedua Kang Nabil sudah masuk. Sepertinya sudah masuk semua. Alhamdulillah apa kabarnya Bu. ini? Apa kabarnya ini? Hari ini? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Keringat dingin nih Bu. Ya. Panas Kenapa? dingin Bu. Kenapa? Luar ya. Oke. Rocky sama gurunya Bu. Hari ini ya jarang ya ketemu guru otomotifnya itu ibu-ibu ya. Oke. 1001 Bu. Mungkin sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Mungkin satu orang yang memimpin doa, Bu persilakan. Satrio mungkin, silakan. Ya Ustaz Bu. Abdul. Malah teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan diberikan kelancaran. Doa menurut keyakinan masing-masing, doa dipersilakan. Doa selesai. Baik ya. Tadi sudah Ibu share atau Ibu bagikan link absen untuk hari ini untuk kelas A. Silakan dibuka di WA grupnya ya. Jadi nanti di absen langsung di situ hadir hari ini tepat waktu atau terlambatnya. Sepertinya sudah hadir semua. Silakan di absen. Kita langsung saja ya masuk ke materinya hari ini. Sebentar Ibu tampilan dulu slide-nya. Maaf, agak lama ini. Iya Bu, saya tunggu Bu. Ya, sebentar ya. Oke, sebelum sambil menunggu ini loadingnya sedang berjalan, yang Ibu tanyakan kita itu minggu lalu sudah mempelajari tentang alat ukur elektronik ya. Ada yang masih ingat apa itu alat ukur elektronik? Afu Bu. Putus-putus Bu di sini. Afu. Apa? Saya Bu. Apa? Alat Multirester Bu. Oh. Apa coba? Lagi contohnya ya. Alat ukur elektronik. Dua Lester. Oke, cuma tester ya. Jadi Timing lat Bu. oke, itu semua ya maksudnya.
Masih, Bu. Oke. Jadi masih ingat semua ya. Untuk selanjutnya materinya kita akan masuk ke KD berikutnya, yaitu menerapkan alat ukur pneumatik ya beserta fungsinya. Kemudian 4.9-nya itu menggunakan alat ukur pneumatik ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama menjelaskan definisi apa itu alat ukur pneumatik, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis alat ukur pneumatik itu apa saja, kemudian fungsi dari masing-masing jenis alat ukur tersebut, dan terakhir kita akan bisa mengemukakan ya konstruksi dari alat ukur tersebut gitu ya. Baik, ini Ibu ada sedikit permasalahan ya yang akan kita bahas hari ini. Itu terlihat tidak anak-anak di layar HP atau laptopnya? Ada Bu, udah. Ada, Bu. Terlihat, Bu. Ada ya, terlihat ya. Oke, di situ bisa dibaca ya, ada beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan di jalan tol, kemudian menginvestigasi di TKP, diketahui mobil tersebut mengalami kecelakaan itu karena ban mobilnya itu pecah. Kalau menurut kalian itu penyebab ban mobil itu pecah lah? Tekanannya terlalu Kira-kira. tinggi, Bu. Oh, tekanannya terlalu tinggi. Terus apa dari yang lain? Bannya Kemungkinan udah usur, penyebabnya? Bu. Bannya udah usur dah Kenapa? tuh, Bu. Anak paku ya. Jadi Tekanan ban mobil kemungkinan kurang, yang Bu, dipakai di kecepatan tinggi di tol. betul semua jawabannya ya. Jadi banyak yang mau menjadi penyebab oke ya. Jadi yang Ibu tangkap itu ya salah satunya karena tekanan ban mobil yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Sekarang kalau begitu apa yang wajib dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut agar tidak terjadi lagi hal yang seperti itu? Kira-kira apa yang harus dilakukan pengendara? Siapa yang bisa Memeriksa menjawab? tekanan ban, Bu. Kontrol tekanan ban, Bu. Iya. Ya, satu orang coba. Menyesuaikan tekanan Sandi. ban sesuai spesifikasinya. Beban muatannya bagus. nggak Siapa boleh lagi? berlebih, Bu. Oh, bagus ya. Jadi semua itu benar jawabannya. Jadi kita akan membahas mengenai tekanan ban salah satunya ya. Nah, anak-anak kita masuk ke materi kita yaitu alat ukur yang menggunakan tekanan dalam penggunaannya ya. Bisa terlihat di situ gambarnya ya. Seharusnya nanti ada video tapi mohon maaf belum bisa Ibu share ya. Di situ terlihat yang berapa alat ukur kan untuk proses atau yang menggunakan energi tekanan yang akan membuat sebagai indikator ya menentukan berapa tekanan dari sistem yang akan kita ukur ya. Setelah digambar kita hari ini akan belajar dengan sistem diskusi. Saya bagi kelompok dulu. Yang kelompoknya terdiri dari 2 orang saja ya. Silakan bagi kelompok. Kemudian mengidentifikasi ya alat ukur yang ada di sini. Jadi ini kira-kira ada berapa alat ukurnya yang terlihat? 3, Bu. 3 ya. Berarti kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama itu alat ukur yang pertama. Ya, ini alat Kompresi tester. ya alat ukur yang ya. Nah, compression tester itu yang di sebelah kanan atau di bawah? Iya, sebelah atas Yang sebelah sebelah kiri. kanan, tayar kanan. Oke, ya pintar semua. Mungkin pernah lihat ya di dalam kehidupan sehari-hari itu melihat alat-alat yang ada di hadapan kalian ini. Yang pertama itu compression tester, yang kedua ini apa tadi? Tayar kick, Bu. Cahyo? Tayar Tayar kick. Abdul punya, Bu, di rumah, Bu. Kemudian yang bagian punya di rumah ya bagus. radiator Terus tester.
tester, Bu. Oke ya, sepertinya semua sudah mengenal alat-alat ini ya, sehingga nanti kita bagi kelompok. Kelompok 1 itu kelompok compression tester, kelompok 2 itu tire pressure gauge, dan yang terakhir itu kelompok radiator tester ya. Apa yang akan kita bahas hari ini, apa yang akan didiskusikan ya, itu ini ya. Apa itu alat ukur pneumatik? Jadi ketiga alat yang kita gunakan ini disebut alat ukur pneumatik ya. Sehingga dicari apa itu alat ukur pneumatik, kemudian jenis-jenisnya tadi sudah disebutkan sama teman-temannya, sehingga dicari apa itu fungsi dari masing-masing alat ukur tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana konstruksi atau bentuknya tadi ya, dengan fungsinya. Silakan Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mencari informasi mengenai ketiga ketiga materi yang ada di depan ini. Silakan. Siap, Ibu. Ditulis di kertas boleh, Bu ya? Oke, mungkin penyampaian Ibu terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat, Siapa-siapa kelompoknya, Bu? Langsung dibagi aja, Bu. oh iya lupa ya. Langsung dibagi saja ya. Kelompok yang pertama tadi Abdurrahman dengan Sidik ya. Saya, Bu. Siap. Saya pengen sama Abdurrahman, Bu. Kelompok yang kedua. Oh, Sandi mau sama Pak Abdurrahman. Bisa apa ya? Dulu ya. Jadi Abdurrahman sama Sidik itu di bagian dicari apa itu. Kemudian di kelompok berikutnya itu tire pressure gauge ya, itu Nur Cahyo sama Sandi. Kemudian ya yang ketiga itu radiator tester Moreno sama Imam. Siapa yang belum kelompok ya? Belum dapat kelompok. Saya, Bu. Satrio, Ibu. Wayan ya. Pak Imam, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Ya, sama Wayan. Iya, nanti masuk di si Satrio masuk di masuk di grupnya Abdurrahman. Nah, siap, Bu. Kemudian, Ya, Bu. ya, Wayan, kemudian Bu. Wayan Indra Ya, Bu. itu masuk di grupnya Oh, siap, Bu. Nur Cahyo ya. Ya, Kemudian habis ya. ya. Jadi yang terakhir tetap berdua itu. Oke, silakan dibahas 10 menit apa itu fungsinya, apa itu jenisnya tadi, fungsinya untuk apa, kemudian kondisinya seperti apa ya. Sudah, Bu. Sudah ya? Udah, Jadi Bu. teman belum? Oke. Oke, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oh ya, berdiskusinya boleh Siap, lewat Bu. WA ya. Silakan chat secara pribadi dan temannya atau mencari sendiri sesuai dengan tuh sudah cepat sekali ya materinya ya. Oke. Oke, kalau begitu silakan kelompok perwakilannya untuk Oke. mempresentasikan bagiannya masing-masing, di-share ke teman-temannya, diinformasikan ke teman-temannya biar semuanya mengetahui alat ukur pneumatik lainnya. Silakan. Siapa yang mau mulai pertama? Oke, saya dulu, Bu. Kelompok 1. Mungkin dari silakan dari kelompok 1 dulu. Apa tadi jadi- alat ukurnya? Oke, terima kasih, Bu. Kawan-kawan semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi secara umum alat ukur pneumatik itu adalah alat ukur yang bekerja berdasarkan tekanan udara. Kalau di dalam ruang lingkup otomotif yang sering diaplikasikan untuk alat ukur semacam tire gauge, kemudian kompresi tester dan radiator cap tester. Nah, mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan dan nanti akan dilengkapi oleh kawan-kawan yang lain. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, Abdurrahman sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu kita untuk Abdurrahman dan timnya. Oke ya, selanjutnya kelompok
yang kedua tentang tire gauge atau tire pressure gauge. Ada yang menyampaikan informasi yang diperoleh? Ini Bu, Kelompoknya siapa tadi? kelompok Tire kelompok gauge. 2 saya Bu, Ya. saya Nur Cahya sama Wayan. Oke. Ya, Ya, siap ya perwakilannya. terima kasih. Assalamualaikum Oh warahmatullahi ya, wabarakatuh. Teman-teman silakan. semua, seperti tadi yang disebutkan oleh Abdurrahman, sekaitan dengan alat ukur pneumatik yang dicontohkan kepada compression tester, itu ya, kemudian yang lainnya. Nah, di kelompok 2 kami membahas kaitan pressure gauge ya, tire Ya, Ya, Bu ya. ya betul. Ya, fungsi tire pressure gauge. Kami supaya berbagi Bu, ini akan disampaikan oleh Wayan Bu, fungsinya. Oh ya. Oke, silakan Wayan fungsinya. Oke, fungsi dari tire pressure gauge itu adalah digunakan untuk mengukur tekanan udara ban dalam satuan tekanan ban. Biasanya sih satuan yang dipakai sih bar atau PSI. PSI. Mungkin itu dari Siap. dari saya. Mungkin Pak Nur ada bisa menambahkan biar lebih lengkap. Pernah ukur tekanan ban sendiri, Wayan? Kan kalau ada yang Pernah, anggota Bu. kelompoknya. Oke, pernah. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, Bu, nambahin kelompok saya, Bu. Ya. Nah, biasanya Ya, tire silakan. ini diaplikasikan di ini Bu, pengisian tekanan ban di pinggir-pinggir jalan biasanya, sama barangkali ketika mobil mau Oh, ya, betul sekali. digunakan, biasanya kalau di rumahnya Pak Abdul itu Abdul ya, itu punya Bu tire gauge Bu. Kemarin saya main di sana, dia waktu itu lagi ngukur bannya Bu, tekanannya seperti itu. Ya rusak Bu mohon maaf tadi diodnya. kan nggak dipilih lagi. Oke ya. Seperti itu Bu. Oke ya, jadi udah mengenal ya dengan baik. Di sini kita akan terus oke, lanjut dulu ya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga tadi kelompoknya radiator tester. Moreno sama Ya. Imam Bu. Moreno sama Oke, Imam. silakan. Moreno atau Imam yang mau menyampaikan presentasi tentang hasil diskusinya apa? Monggo Pak Imam. Mungkin sinyalnya ya. Imam tidur Nanti ke Bu. belakang Bu. Ah, Katanya Oh, pengen cuci muka tadi ya, ngantuk. mungkin ada teman yang lain yang mau membantu. Ya udah, tidak apa. Oh, Bu, emang mungkin pintar ada itu, yang Bu. ingin membantu. Maunya saya tadi kurang fokus di pelajaran Ibu. Tadi diskusinya tentang apa ya Bu? Ini murid bandel soalnya. Reno nih. Oh, tadi ya. Jadi di kelompok 3 ini membahas tentang apa fungsi dari bagaimana bentuk atau Oh, konstruksinya. Bu, dari Saya sini jawab, putus-putus, Bu. Bu. Radiator cup tester itu fungsinya untuk Ya, tidak apa-apa. Ibu. pengecekan Bu, pengecekan radiator dan tutup radiator, di mana alat itu untuk mengecek kinerja dari tutup radiator, apakah tutup radiator itu masih bagus atau tidak, dan untuk memberikan tekanan ke radiator sehingga nanti didapat radiator itu terdapat kebocoran atau tidak. Itu Bu. Oke, ya. Oh, bagus itu jawabannya. Ya, pintar sekali walaupun terlambat mendengarkannya Ya, tapi saya nggak bisa fokus langsung soalnya, Bu. menjawab ya. Mungkin ya tidak apa-apa, yang penting masih bisa Ya, mengikuti makasih ya. Bu. Oke, jadi itu ya hasil diskusi sama-sama hasil diskusi kita ya mengenai apa itu alat ukur pneumatik. Tadi sudah disampaikan sama Abdurrahman bahwa alat ukur pneumatik itu alat ukur yang memanfaatkan tekanan udara sebagai penggeraknya ya. Kemudian ada jenis-jenisnya. Ada yang kita bahas. Kenapa kita membahasnya 3 ini? Karena yang mendukung untuk nanti kita mempraktekkan atau menggunakan alat ukur ini yang support di sekolah kita itu 3 ini gitu ya. Tetapi kalau secara teorinya itu masih banyak alat ukur pneumatik lainnya yang ada gitu ya.
Kemudian untuk fungsinya itu radiator tester, ya. Radiator tester itu tadi sudah disampaikan sama Murino, ya. Kemudian apa compression tester, ya, untuk mengukur tekanan kompresi di dalam silinder tadi sudah disampaikan. Kemudian satu lagi tadi siapa yang menyampaikan tire pressure gauge, ya, itu untuk mengukur tekanan angin atau semua. tekanan udara pada Mungkin ban, ada ya. pertanyaan Nanti yang bisa kita diskusikan, ya. Tekanan Kelompok A, standarnya kelompok ban 1 berapa, Bu, mungkin ingin ya? bertanya pada kelompok 2 sesi tanya jawab. Tekanan silakan. Bu, Tahu Standar berapa ban, tekanan ayo, yang yang kelompok kelompok ban mungkin. Berbeda-beda, Bu, setiap kendaraan. Oh. Misalnya contohnya gimana, Imam? Abdul, Bu, tahu, Bu. Oh, contohnya. Oh, maaf, Abdul. Oh, silahkan. Saya lupa, Bu. Yang saya punya cuma sepeda, Bu. Ya, yang tahu tadi yang menyebutkan siapa tadi? Saya, Bu. Imam, Bu. Ya, coba gimana Imam contohnya satu saja sebutkan untuk spesifikasi standar tekanan ban pada jenis apa gitu. Biasanya, Bu, untuk mobil jenis SUV itu sekitar 35 sampai 40 PSI, Bu. Untuk kendaraan jenis MPV itu sekitar 30 sampai dengan 35, Bu. Oke, bagus ya, betul ya. Jadi Nah, itu itu kisaran ya, tekanan ban. Biasanya tertulis di mana, Imam? Kalau mau melihat tekanan bannya, Di biar dinding kita ban, tidak salah Biasa dalam mengukur Dekat tekanan pintu, bannya, Bu. ya bisa terlihat. Oke, dekat ya. pintu, Bu, atau di buku manual. Oke, ya. Bagus. Atau di set wall-nya ban, Oke, Bu. banyak ya. Jadi banyak informasi yang terlihat. Jadi dari spesifikasinya beda ya. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Boleh Ya, Bu, saya yang nanya, Bu. Oke, silakan. Itu, Bu, tekanan ban yang di depan dan yang di belakang beda nggak, Bu? Oke, nih tanyaan bannya ini. Tekanan ban depan sama belakang itu beda. Beda. Ada yang bisa jawab? Beda, Bu. Izin, Bu. Izin, Bu. Nanya apa? Gimana? Jawab. Ya, coba Rahman. Setahu saya beda, Bu, karena beban kendaraan itu lebih banyak terpusat di belakang karena penumpang itu lebih banyak bertumpu di belakang, Bu. Abdul katanya punya sepeda saja. Oke, yang tidak apa kalau informasinya melebihi sepeda. Itu berpengaruh nggak, Bu, berpengaruh nggak, Bu, kepada keausan ketika banyak di belakang? Izin saja, Bu. Nggak mau, Pak, pengen sama Ibu, jangan sama Abdul. Oke, silakan. Silakan. Jawab nih. Ayo, berpengaruh nggak? Nah, Ya, silakan. pengaruh, Bu. Tergantung, Bu, yang mana yang roda sebagai penggeraknya. Kalau misalkan dia penggerak di depan, ya lebih duluan aus yang penggerak depan. Tapi kalau penggerak belakang, lebih duluan aus bagian belakang, Bu. Oke ya, jadi itu jawabannya ya, sudah benar. Bagaimana Sandi? Sudah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan lagi? Udah, Bu, makasih, Bu. Udah ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab pada diskusi ini Ibu cukupkan dulu ya. Tadi udah Ibu bagikan lagi ya Google Form untuk pengisian penugasan yang akan dikerjakan di rumah ya setelah pembelajaran ini. Nanti itu tugasnya untuk dikerjakan dikumpulkan besok ya pada pertemuan kita selanjutnya, pertemuan kita berikutnya. Kemudian ini tadi ada LKPD juga yang sudah Ibu berikan ya. Dikerjakan waktunya 30 menit ya. Silakan dikerjakan. Nanti juga dikumpulkan di grup WA saja ya yang sudah Ibu bagikan. LKPD-nya diketik apa ditulis, Ibu?
Oke, yang support untuk diketik, monggo silakan diketik. Kalau yang nggak support untuk diketik, silakan ditulis tangan, tidak apa-apa ya. Kalau Pakai tulis pensil tangan nggak udah apa-apa siap, Bu ya. boleh. Boleh pakai ponsel juga boleh. Terima Yang kasih penting Bu. masih tetap berbaca ya. Siap Oke Ibu. ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu. Terima kasih untuk semua yang sudah mempresentasikan informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas menggunakan alat ukur pneumatik tersebut ya. Siap Bu. Untuk yang tugasnya jangan lupa ya, pulang ini kalau bisa langsung dikerjakan biar nanti tidak lupa ya. Ya, Bu. Sinyalnya jelek Bu. Jelek ya. Makanya langsung download ketika sinyalnya bagus. Siap. Oke ya. Baik, mungkin itu saja yang kita hari ini ya. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf Bapak-bapak tak Ya, panggil terima nama. kasih. Ampun. Ini lanjut. Gimana Bu? Santai, Bu. Apa? Oh, panggil nama. Apa Bu? Apa-apa, Bu? Malah lebih mengena Bu. Yang penting bukan beb, Bu. Lanjut. Ya, silakan Bapak. Mungkin Pak Mohon Imam izin, dulu. Pak. Boleh? Oh, siap-siap, Pak. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyajian Bu Rumi tadi, saya nilai sudah, menurut saya, bukan saya menilai, menurut saya sudah sangat bagus, apalagi ketika di awal pembelajaran disajikan masalah real pada sebuah kendaraan, memacu tingkat berpikir anak untuk lebih memahami problem atau masalah yang disajikan. Dan kemudian untuk penyajiannya menanggapi pertanyaan siswa, memfasilitasi diskusi siswa sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya Pak Sidik. Ya, siap. Ya, sebelumnya mohon maaf Bu Rumi ya, karena saya ini menilai Ibu. Kalau dari saya, untuk penyampaiannya sangat mudah dipahami ya, mudah dipahami. Suaranya Bu Rumi yang renyah ya, jelas maksudnya. Nah, itu sangat mudah dipahami. Kemudian untuk penyampaian materinya juga sangat jelas sekali. Sangat jelas bagi saya, sangat jelas. Itu aja sih Pak Bu. Oh ya, mungkin sedikit aja dari saya. Mungkin Ibu bisa ini ditambah dengan senyuman lagi Bu, biar muridnya lebih senang lagi mungkin. Itu aja. Wah, masih dikit nih. Untuk Pangkal lebih maju Pak Sidik ini. Diam-diam gitu ya. Ya Pak Sidik, terima kasih Pak Sidik. Ya Pak. Ya terima gitu kasih. Bu Rumi. Secara keseluruhan penampilan Ibu luar biasa Bu. Ibu bisa interaktif sekali, kemudian siswa juga memancing untuk antusias Bu dalam pembelajaran kali ini, sehingga hasil yang diharapkan itu bisa tercapai. Kemudian tahapan-tahapan pelaksanaan proses itu sudah sesuai dengan rencangan pembelajaran